kita ulang sekali lagi karena saya di dalam ini agak sedikit bergema kan. Sudah sempat dapat teror juga kan. Iya, di sana ya, bawa aja. Kelima saya tumpangkan pada pembukaan yang pertama tadi sudah yang saya hormati dan saya banggakan. Saya akan ulang pada kalimat kemarin saat setelah kita pulang dari Jakarta, ya, banyak di antara masyarakat kita ini kebingungan. Dia ikut aksi, pulang ke kampung, ditanya orang, yang bertanya bingung, yang menjawab bingung. Enak? Itu fakta atau tidak? Nah, itu memang saya paham itu. Kenapa itu terjadi? Karena memang kami selaku unsur pimpinan organisasi pada saat itu juga masih sedikit berdebat dengan kementerian. Ada beberapa kali kita menolak untuk menandatangani berita acara yang berjalan. Ya, tidak tahu. Jadi jangan lagi lupa. Siap, oke siap. Kemarin nggak dibawa kemarin Pak. Bawa di bagian apa sama kawan. Jadi masuk YouTube ini. Oh, isu. Astagfirullahaladzim. Ketua sakit kaki. Tapi oke lah. Kemarin kita sempat menolak beberapa kali untuk menandatangani berita acara. Ya bukan? Aku tadi lihat Pak Nasar, ada Pak Nasar? Ada. Mana? Pak Nasar, Pak Nasar. Pak Nasar mana Pak Nasar? Itu di lesop situ. Lesap. Nasab lesap. Oke. Ini berita acara yang sudah yang akhirnya saya tanda tangani. Yang saya tanda tangani di bawah Ketua Umum Komite Sudah Bertanda Tangan. Jika ini ditandatangani maka dia akan berujung pada BPTPKH. BPTPKH ini singkatannya adalah apa, Jen? BPTPK singkatannya apa? BPTPK singkatannya apa? Yang dua singkatannya adalah Menyelesaikan permasalahan tanah. Penguasaan tanah. Kawasan hutan. menilai saya penguasaan tanah dalam rangka kawasan hutan. Nah, ini namanya PPTPKH. Perdebatan kita panjang dengan pihak kehutanan saat itu. Perdebatannya di mana? Kita minta Torah, mereka kasih PS. Kita minta istri muda, dia kasih yang tua. Contoh, biar mempermudah paham saja. Kita minta tanah ini menjadi hak milik kita. Kita minta tanah ini menjadi hak milik kita dan kita boleh nanam apapun. Itu ada di Tora namanya, tanah objek reforma agraria. Ya. Yang tuntutan tertinggi kita adalah inklapik, pelepasan kawasan, dikeluarkan dari area konsensi. Mereka bilang tidak bisa, Pak. 3 kali pertemuan mereka bilang tidak bisa inklapik. Yang bisa cuma satu, Pak, PPTPKH. Ini yang sekarang diatur oleh undang-undang. 3 kali pertemuan beruntun itu kita ngotot juga. Akhirnya terbukalah jalan. Pak,
kita bisa kasih torak. Gitu dia. Karena ada kesepakatan itulah kita sepakat pulang dan kita dikasih belangko. Nah, belangko ini yang harus Bapak semuanya. Ini untuk mempermudah diskusi kita. Belangko ini yang Bapak Tapi dia nengok sini juga. Iya. ini juga lah Tapi dia yang nggak dijaga oleh jawab tadi ya. orang-orang yang keluar dari neraka Nggak kita. bilang. Tapi tidak yang mengerjakan ini? nggak jawab. Ada atau tidak? Ada. Kawan pun. Yang orang-orang ini juga lah yang katakan kami sudah menang. Ya kan? Saya ulangi lagi nih. Yang mereka ini ketika kita bergerak mereka numpang. Dua kali kita lakukan gerakan, 2 kali dia numpang. Gerakan pertama tahu? Hadir orangnya di sana. Yang kemarin datang juga. Baru dia bilang dia sudah menang. Untuk Bapak Ibu dilawan dengan ilmu. Itu pembohongan yang sudah mereka lakukan ketika mereka bilang kami sudah menang. Kita dengar orang menang kita takut. Kita kalah. Dia bisa menang dua. Yang paling benar itu adalah ketika mereka bilang mereka menang. Mana? Ya tidak. Karena kemenangan ini harus dibuktikan dengan sertifikasi tanah. Surat tanahmu apa? Kita sekarang sedang berjuang untuk dapatkan legalitas. Sepanjang legalitas tidak dapat, maka kita masih merasa kalah. Makanya kita berjuang sekarang. Itu tidak betul. Depan siapapun hantu belau setan yang mengatakan dia sudah menang, minta buktinya. Apa bukti kau menang? Itu cara kita berdebat. Jangan takut. Bisa. Nah, apa bedanya kita dengan dia? Bedanya adalah mereka ini yang katanya menang itu musuhnya dari dulu. Moradi, segala macam. Sampai sekarang sudah selesai. Kita datang ke kementerian kita sampaikan kami tidak punya surat tanah. Jangan kita. Jangan kita nggak punya surat tanah. Betul. Makanya kita minta negara mengakui keberadaan di. Dan alhamdulillah di kementerian sangat berdepan apa mereka bilang, Pak, ke depan kepala desa harus buat surat pernyataan. Pak, nanti kepala desa ditangkap, tidak akan ditangkap. Pihak Kementerian Kehutanan yang bilang, artinya sudah ada jaminan kita ini melengkapi di kepala desa tanda tangan tidak akan ditangkap. Selesai atau tidak tugas kita? Selesai atau tidak? Saya menyimpulkan sekarang agar Bapak Ibu mengikuti skema BPKH tapi sesuai dengan tidak. Nah, jangan dikasih rumus, jangan dikasih rumus, Pak. Karena Bapak tidak dapat sertifikat, ikuti ya BPKH tapi perhutanan sosial mati. Jangan mau, ya kan? Makanya kita harus punya ilmu. Alhamdulillah kesepakatan sudah dapat. Besok ditambah lagi dengan tanggal 7. Sudah baca belum undangannya? Ya, ada yang belum baca? Belum. Ada yang belum baca? Banyak. Masuk dalam belum ada tidak? Diundang kalau koperasi ada 2 KUD, Negara Bali, siapa ketuanya? Pakistan. Ada KUD satu lagi, siapa ketuanya? Nah, KUD ini bidang 2, satu KUD 2 perwakilan. Ditambah KPPN. Habis itu camat diundang, 3 kecamatan. Kepala desa diundang dengan KPPN. Untuk apa? Untuk membahas ini. Bisa dipahami? Untuk membahas ini. Tugas saya adalah menekankan, Pak Kepala Desa, Pak Camat, besok tanda tangan saja. Kalau tidak tanda bagi orang PT. Tugas saya. Memang itu. Karena saat kita datang ke bupati, apa kata bupati? Kami tak bisa selesaikan, Pak. Ada dengan sekarang menteri kasih jalan kalau kami kepala desa bisa bawa tanda tangan. Kepala desanya dibayar berapa sama PT?
masuk ke contoh surat keterangan penguasaan tanah bukan bangun tanda tanduk sudah dibuat nanti harus menjaga. Oke? Ya. Untuk Bang Dula kita nanti kasih Bang Dula kejap Bang. Dan format berikutnya ini nanti akan dijelaskan oleh Bang Dula. Penting bagi saya mengingatkan adalah butuhnya peta per persis karena ini syarat. Tadi sudah saya contohkan begini. Luas klaim kita lahan ini di LBD di mana tadi 2.800 hektar. Kita anggaplah yang di lingkaran merah ini luas 2.800 hektar. Nggak akan mungkin 2.800 hektar ini mau kita bilang punya bangunan sendiri. Nah, karena kepemilikan tanah yang diakui oleh undang-undang hanya boleh 5 hektar per satu orang. Tengok kiri kanan sekarang, samping, depan, belakang. Kalau ada dengar, mungkin misalnya, Akan misalnya punya tanah lebih dari 5 hektar. Siap-siap lah dia, karena dia melanggar dengan undang-undang. Nah, ini aku dah kena putih, undang-undang yang kena putih. Ya. Jangan sampai nanti KPPR dibilang membikin para mafia tanah. Diajak berjuang, mau giliran punya tanah banyak. KPPR, organisasi kita dalam tahapan membuat peta 2.800 hektar ini tidak akan mau ini. Siapa sih namanya yang punya tanah banyak di sini? Siapa? Maka dia siapa namanya? Itu nanti kenanya di sini. Dia mau pakai berapa KTP? Sama kakak. Dia mau pakai berapa kakak? Karena syarat daripada PPTPK ini tidak boleh lebih daripada 5 hektar. Jadi pahami? Tidak boleh lebih daripada 5 hektar. Ikuti saja aturan main dan berjuang secara baik. Jangan nipu. Saya mau tanya Pak. Ya. Nyetorkan KTP sama kakak di mana? Tangan. Belum sampai. Kita contohkanlah tanah Pak Pedes ini ternyata paling ujung dia. Contoh nih, nomornya nomor 1. Nanti di belangkonya, di berkasnya saat dimasukkan itu bahwa dia di nomor 1. Nama Pak Pendek contoh, luas tanah 4 hektar. Titik koordinatnya di mana? Titik koordinatnya di sini. Sepadannya siapa? Nanti di surat riwayat tanah. Nyambung dia. Nah, nanti ada yang belang-belang dibilang-belang ada yang bertanggung jawabnya. Dia pengakuannya tanahnya cuma 4 hektar. Serahkan kuatnya ke KPPR cuma 4 hektar. Ternyata tanahnya 40 hektar. Orang jauh. Jauh-jauh buang, jangan nipu. Dimanapun pasti. Ya. Ini dia, namanya peta persis. Tadi sudah saya sampaikan, kita sudah koordinasi dengan tim ini kalau nggak salah tadi besok atau lusa pun bisa masuk ya. Berapa peta persis? Berapa? 400.000 per satu peta. Batasan paling tinggi adalah 5 hektar. Jadi kalau Pak Pede punya tanah 4 hektar, dia 400.000. Punya tanahnya 5 hektar, dia 400.000. 3 hektar. Jadi bukan misalnya tanah ini misalnya satu hamparan 5 hektar.
Tapi satu peta per persen itu adalah 400.000. Keberatan atau tidak? Ya. Jadi besok jangan ada lagi. Ada saya ketua. Ah, apa tuh? Seandainya yang dinaikkan itu 2 tempat. 2%. 2% lah. 2%. 2% dan tidak boleh satu nama. 2%. Ada yang misalnya contoh. Hah? Di Klaim sama di Praga. Yang 2%. 2% Pak, 2%. Sebatas ini bisa dipahami atau tidak? Bertanya kedua. Silakan. Sebelum Itu kita ada berbulan 2 ya. tempat kan kedua. Hah? Ada 2 tempat kita punya. Yang satu udah ada tanaman sawit. Ah. Yang satu masih akasia apa bisa dikerjakan lagi tuh? Innalillahi wa inna ilaihi. Yang jelas tanah abang itu masuk dalam peta area plan kita. Masuk itu gitu Pak. Jangan sampai tanah bapak itu, tanah abang itu kita klaimnya di dalam sini tanah bapak. Enggak kan? Enggak, karena dulunya udah pernah kami kelola. Oke. Sepanjang dia masih di dalam area klaim kita. Iya. Mau itu sudah tergusur, mau itu sekarang posisinya sedang akasia, Iya. mau itu sawit, tetap diukur saja dulu. Oke. Bikin petanya, karena yang kita ajukan toh kita bicara soal sejarah tanah ini berkonflik sejak dari tahun 1990. Jadi kami ada yang lain? Putus ya? Oke, hal-hal yang lainnya berkaitan dengan teknis, bagaimana kedepannya tentang Blanko ini Bapak Ibu dapatkan, lalu pengerjaannya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh kawan Asbullah sebagai ketua KPPR di Kabupaten Bulu ya, nanti akan dijelaskan. Kami di KPPR pengurus pusat cuma berkonsentrasi menjelaskan situasi saat ini bahwa tidak perlu lagi khawatir soal alat beras. Tidak perlu lagi khawatir. Keracunan Pak Ketua? Jaga lahan masing-masing. Ah? Ya, ke depan ini Pak, juga organisasi akan susun bahwa kita harus mulai merubah dari kebun menjadi kampung. Bisa paham?